Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo telah memperkenalkan anggota Dewan Pengawas dan juga Dewan Direksi dari Lembaga Pengelola Investasi atau LPI. Dan Presiden meyakini LPI akan menjadi lembaga pengelola sovereign wealth fund terbaik kelas dunia. Presiden Joko Widodo menegaskan ada 3 pondasi yang melandasi terbentuknya Lembaga Pengelola Investasi atau LPI. Pertama, LPI memiliki dasar hukum yang kuat. Kedua, LPI dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi undang-undang dan menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan langkah kerjanya. Ketiga, LPI dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah internasional, sehingga Presiden meyakini LPI akan menjadi lembaga pengelola sovereign wealth fund atau SWF terbaik kelas dunia. Pertama, pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat, diperintah langsung oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 74 tahun 2020. Kedua, INA dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi oleh undang-undang dan menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya. Ketiga, INA dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional, yang dijaring oleh panitia seleksi dibantu oleh para headhunter profesional. Adapun Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Haryanto Sahari, Yasua Makes, dan Darwin Cyril Nurhadi. Jajaran direksi terdiri atas Rida Wirakusuma sebagai Direktur Utama, Wakil Direktur Utama Arif Budiman, Direktur Investasi Stefanus Adi Hariwijaya, Direktur Risiko Marita Ali Syabana, dan Direktur Keuangan Edi Purwanto. Sementara itu, Ketua Dewan Direksi Lembaga Pengelola Investasi Rida Kusuma menegaskan dana yang akan masuk dalam LPI merupakan dana modal dan bukan dana pinjaman. Selain itu, sumber dana yang masuk LPI juga dipastikan akan bersih. Yang kami cari itu adalah dana modal, bukan dana pinjaman, dana yang kalau bisa value adding, dana yang tentunya juga dari sumber-sumber yang dengan governance yang baik dan clean. Pemerintah menargetkan pengumpulan awal bagi lembaga pengelola investasi sebesar 75 triliun rupiah pada akhir 2021 dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2020, pemerintah sudah memasukkan modal awal bagi LPI sebanyak 15 triliun rupiah. Kemudian untuk anggaran tahun 2021, pemerintah kembali mencanangkan tambahan modal bagi LPI sebanyak 15 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Franky Prasetyo. Ya, Mas Franky, kita lanjutkan kembali. Ini informasi yang tadi sempat tertunda kita bahas begitu. Memang ini sudah ada rilis begitu dari Presiden sendiri yang menyampaikan ada Dewan Pengawasnya, ada Sri Mulyani, kemudian Dewan Direksinya. Nah, actionnya memang akan ditunggu begitu dengan raihan dana investasi, karena tadi sudah ditegaskan ini adalah bukan dana pinjaman begitu ya, bukan dalam bentuk utang ya. Jadi ini adalah dana investasi begitu. Mungkin bisa dijelaskan seberapa jauh sih sebenarnya harapan masyarakat khususnya investor begitu dengan keberadaan LPI sendiri? Sebenarnya ini kalau kita lihat LPI ini adalah sebagai wadah untuk menampung investor-investor asing untuk investasi di Indonesia. Jadi mungkin bentuknya hampir seperti Temasa ya gitu ya. Cuman mungkin bedanya ya kalau misalnya Temasa dananya dari dalam negeri, kita dananya dari investor luar gitu. Tapi kalau kita lihat ini can free up a lot of cash flow problem di perusahaan-perusahaan kontraktor kita gitu, konstruksi. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan negara itu sebagai developer properti, maka perusahaan konstruksi itu adalah kontraktornya. Nah, kalau developer kan bisa kasih rumah kepada kontraktor gitu. Nah, waskita ini selain bukannya sebagai ganti rumah ya, dikasih saham jalan tol. Nah, saham tol ini kan mau dijual. Karena kan saham tol ini kan untuk payback periodnya lama gitu, bisa 14 tahun, bisa lebih. Nah, karena
karena itu selain dapat cash, mereka kan dapat saham jalan tol. Karena mereka dapat jalan tol, kita kan butuh cash flow. Dari cash flow ini mereka harus terbitkan bond atau pinjam dari bank. Di mana penerbitan bond dan pinjaman dari bank ini ada yang namanya gearing ratio atau interest bearing debt. Jadi ada bunga yang harus dibayarkan. Dengan adanya INA ini, mereka bisa investasi di Indonesia dan INA akan membeli jalan tol dari contohnya Waskita atau PTPP atau Adikarya gitu atau Wijaya Karya supaya bisa free up this cash flow. Jadi, dari jalan tol ini, income-nya ini akan diberikan akan menjadi bagian dari INA yang akan didistribusikan kepada investor. Di era suku bunga rendah seperti ini, investor diuntungkan karena mereka memiliki investment instrument yang memberikan mereka yield yang lebih baik. Sedangkan perusahaan juga secara korporasi juga diuntungkan karena mereka mendapatkan cash flow. Berarti bisa dikatakan memang nanti BUMN karya begitu yang biasanya mengoperasikan juga dengan kepemilikan jalan tol ataupun dalam bentuk infrastruktur lainnya, ini coba akan diambil alih dalam artian dibeli begitu nanti oleh INA sendiri atau LPI sehingga nanti dari sisi bagi hasil ataupun ada hasil dari misalnya proyek jalan tol itu yang akan langsung diambil oleh INA sendiri begitu ya? Betul. Akan menguntungkan sektor apa ini? Kalau kita cermati dengan nanti efektivitas dari INA ini benar-benar terbukti begitu. Karena kan kita masih menantikan bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan realisasinya begitu. Betul. Kalau kita lihat, kalau prioritas awal dari INA itu adalah untuk sektor infrastruktur. Kemarin yang sudah dibilang itu ada di jalan tol, kemudian pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Karena kalau kita lihat, kalau kita discounting COVID-19 as a factor, maka mobilitas penduduk Indonesia itu sebagai negara pulau itu sebenarnya penduduk mobilitasnya sangat tinggi. Jadi potensi infrastruktur layanan transportasi itu akan sangat baik sekali. Karena itu INA bisa menarik investor dari Kanada, dari Arab Saudi, dan dari banyak negara itu sangat tertarik untuk investasi di Indonesia. Because they see the potential. Jadi untuk tahap awal itu adalah untuk infrastruktur. Tahap kedua itu adalah di bidang telekomunikasi dan telekomunikasi dan teknologi. Karena itu kan yang juga menghubungkan konektivitas. Yang setelah itu barusan kesehatan dan energi terbarukan. Ada beberapa sektor sebenarnya yang bisa dicermati ya. Tapi kita akan lihat bagaimana dengan emiten-emiten di dalam yang bisa kita jadikan pilihan investasi paling tidak untuk jangka menengah panjang. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Mas. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.